Hai, kembali lagi kita di channel Ciwijo. Di sini kita akan kembali membahas dan menyimak alur cerita film. Hari ini kita akan membahas film yang berjudul Bird Box. Film yang terbit pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Susan Bier ini adalah bergenre post-apokaliptik serta naskahnya yang ditulis oleh Eric Heischer. Film ini bercerita seorang perempuan dan kedua anaknya, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing berusia sekitar 5 tahun, dan ibunya bernama Mallory. Mereka berusaha bertahan hidup dari teror bunuh diri yang dilakukan oleh makhluk tak kasat mata. Film ini juga memiliki alur cerita yang maju mundur. Film berdurasi 2 jam 4 menit yang dibintangi oleh aktor terkenal, salah satunya yaitu Sandra Bullock yang berperan sebagai Mallory dan John Malkovich yang berperan sebagai Douglas ini menerima cukup penghargaan yaitu dari MTV Movie dan TV Awards sebagai Best Carried a Shit Performance pada tahun 2018. Sebelum kita memasuki ke dalam alur ceritanya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa channel ini mengandung full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, saya sangat sarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga menonton film secara full akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita simak alur ceritanya. Let's check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan serta kedua anaknya yang sedang berencana untuk pergi dari rumah melalui sungai dengan menggunakan perahu dan mata tertutup untuk menjumpai penyintas di ujung sungai. Setelah itu, scene berpindah pada 5 tahun sebelumnya yang memperlihatkan seorang perempuan bernama Mallory sedang melukis dan kakaknya yang bernama Jessica datang untuk mengajaknya kontrol kehamilan Mallory yang sudah terlihat besar. Situasi masih terlihat aman di rumah sakit, meskipun berita saat itu mengabarkan bahwa kondisi dunia sedang dalam keadaan darurat karena bunuh diri massal. Hingga pada saat mereka keluar dari rumah sakit, terlihat wanita di lobi sedang membenturkan kepalanya ke jendela kaca dengan cukup keras dan tanpa alasan tentunya. Di luar pun terlihat mulai kacau balau. Mereka pun bergegas memacu mobilnya dengan cepat. Di pertengahan jalan, terdengar bahwa handphone Jessica yang terdapat di jok penumpang berdering. Mallory yang sedang mengambil HP Jessica pun mulai merasa aneh karena mendengar ucapan-ucapan Jessica yang mulai tidak karuan dan menabrakkan mobilnya hingga terbalik. Hingga pada akhirnya, Jessica yang terlihat sudah terhipnotis keluar dari mobilnya dan menabrakkan diri ke truk yang sedang melintas. Mallory yang terlihat masih hidup pun keluar dan segera menyelamatkan diri dan berlari menuju sebuah rumah dan disambut oleh seorang perempuan yang bernama Lydia. Namun, terlihat Lydia yang ingin membantu Mallory masuk ke rumah justru mulai terpengaruh dan meledakkan diri di mobil yang terbakar. Mallory yang melihat banyak kejadian itu merasa terpukul akan hal itu. Hingga di depan pintu ia memohon untuk dibukakan pintu. Ia juga dibantu oleh seorang polisi dan seorang mantan tentara yaitu Lucy dan Tom yang juga berusaha masuk. Ketika berhasil masuk, terlihat di dalam sudah banyak orang yang juga berusaha menyelamatkan diri, termasuk suami Lydia yang tidak terima istrinya bunuh diri karena sudah membantu Mallory masuk ke dalam. Lalu scene berpindah lagi yang memperlihatkan Mallory dan kedua anak yang ia bawa di atas perahu dan sedang berusaha menghubungi kelompok penyintas yang selamat di ujung sungai. Dalam scene selanjutnya, kembali memperlihatkan keadaan rumah, di mana bencana itu sudah berlangsung 3 hari dan mereka masih berada di sana. Hingga satu waktu, pintu pun terketuk dan terdapat seorang yang meminta tolong untuk dibukakan pintu. Douglas yang terlihat tidak senang akan kehadiran orang baru sangat tidak setuju pintu dibuka. Tetapi orang-orang yang merasa kasihan akhirnya pintu pun dibukakan dan terlihat seorang ibu hamil besar dengan hari perkiraan lahir yang tidak jauh beda dengan Mallory. Lalu Greg selaku pemilik rumah pun memiliki ide untuk dapat memonitor keadaan luar melalui monitor CCTV-nya yang terdapat di lantai atas. Namun Douglas merasa tindakan itu sangat bodoh, karena secara tidak langsung kita akan melihat makhluk itu. Tetapi
Greg yang merasa optimis pun melakukan percobaan pada dirinya sendiri dengan duduk di kursi dan tangan terikat. Ketika Greg ditinggal sendiri dan yang lain pun turun, tak lama kemudian terdengar dari atas bunyi gaduh. Sesampainya mereka di atas, terlihat bahwa percobaan itu gagal, dengan Greg yang sudah bersimpah darah dan tewas bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke perapian. Kembali lagi ke scene di mana Mallory dan anak-anaknya yang sudah berada di sungai selama 14 jam. Di sana, mereka bertemu dengan orang gila yang memaksa Mallory untuk membuka matanya. Namun beruntungnya Mallory sigap untuk melawan dan berhasil membunuhnya. Scene pun mundur, di mana semua yang berada di rumah itu sedang bingung karena persediaan sudah menipis dan akhirnya Charlie sebagai mantan petugas supermarket memberitahu bahwa di sana banyak persediaan makanan yang dapat mereka ambil. Mereka pun berangkat dengan mobil yang sudah dimodifikasi, kacanya sudah dicat dan tertutup yang hanya mengandalkan GPS dan alat sensor pada mobil. Di pertengahan jalan, sensor mendeteksi bahwa ada sesuatu yang melintas dekat mobil mereka. Lalu, Tom yang mengemudikan mobilnya itu segera tancap gas dan mengendarai secara brutal hingga sampai supermarket. Sesampainya mereka di sana, mereka pun memilih-milih banyak persediaan untuk dibawa pulang. Ketika mereka sedang asyik berkumpul dan berbincang, mereka mendengar ada seseorang yang menggedor-gedor pintu darurat supermarket dari luar, di mana ternyata itu adalah teman kerja Charlie, yaitu bernama Fish Fingers yang memang mengidap kejiwaan. Ia membujuk Charlie untuk membukakan pintu. Namun, pintu justru didorong oleh Fish Fingers dan Charlie yang merasa bingung pun langsung mendorong Fish Fingers keluar dan mengorbankan diri agar semuanya dapat selamat. Dan akhirnya mereka pulang dengan meninggalkan Charlie yang sudah tewas. Sesampainya di rumah, mereka berkabung atas kepergian Charlie. Di sela itu, Felix dan Lucy yang sudah menjalin hubungan pun pergi dari rumah itu secara diam-diam, sekaligus membawa kabur satu-satunya mobil yang berfungsi di rumah itu. Scene kembali memperlihatkan alur maju, di mana Mallory dan anak-anaknya sudah 24 jam berada di sungai. Sejenak mereka berhenti untuk beristirahat, lalu akhirnya Mallory melanjutkan mendayungnya, hingga pada akhirnya menabrak bangkai mobil yang membuat anak laki-lakinya terjatuh, serta selimut dan perbekalannya pun ikut hanyut. Di pertengahan jalan, Mallory menepikan perahunya untuk menyusuri hutan dan akhirnya ia menemukan sebuah rumah. Di sana ia masuk serta mengambil persediaan makanan yang tersisa. Situasi mencekam terjadi di sana. Ia pun segera keluar dan di luar juga ia dihadang oleh makhluk tak kasat mata dan berusaha menembaknya. Namun pada dasarnya yang tak kasat mata tidak dapat dilawan, maka ia pun terjerambab dan menemukan anak perempuannya sedang mencari dan merasa khawatir pada Mallory. Mallory pun langsung menyergap dan kembali ke perahu dan melanjutkan perjalanannya lagi. Kembali ke rumah, terlihat Mallory sedang memberi makanan burung, yaitu burung yang ia bawa dari supermarket yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan makhluk di dekat mereka. Scene kembali maju yang memperlihatkan Mallory dan anak-anaknya yang sudah berada di sungai selama 28 jam, dan Mallory yang sedang mencoba testing handy talkie-nya agar direspon oleh pihak penyintas. Scene mundur yang memperlihatkan keadaan rumah sedang ricuh karena Olympia yang mendengar seseorang meminta dan membiarkan seseorang masuk ke dalam. Douglas yang merasa geram karena berpikir bahwa melakukan kontak luar sangatlah berbahaya, langsung menodongkan senapan kepada orang asing tersebut. Tetapi aksi Douglas dihentikan oleh Cheryl. Scene kembali memperlihatkan Mallory dan anak-anaknya di sungai yang sudah 38 jam berada di sungai dan merembukan arung jeram yang akan mereka hadapi, dan memiliki kemungkinan mereka terpisah bila dari salah satu mereka tidak berkorban membuka penutup matanya. Scene kembali memperlihatkan keadaan rumah. Di sana Olympia merasa bahwa dirinya sepertinya ingin melahirkan, dan tak selang berapa lama Mallory pun juga ikut merasakan kontraksi. Mereka pun melahirkan dan dibantu oleh Cheryl sebagai bidannya. Lalu Mallory lah yang ternyata berhasil melahirkan duluan. Terlihat bahwa anaknya Mallory adalah laki-laki dan anaknya Olympia adalah perempuan. Di bawah terlihat Gary, yaitu orang asing baru, sedang santai sambil mengeluarkan banyak gambar-gambar abstrak yang memperlihatkan banyak sosok makhluk di luar
yang berhasil ia gambar. Gary pun beranjak dari kursi, dan Tom yang sedang mengecek keadaan bawah pun terkejut oleh gambar itu. Ia curiga bahwa dugaan Douglas benar. Ia pun bergegas mencari Gary ke dapur. Terlihat Douglas yang sedang dikurung di garasi pun menyuruh Tom agar segera membunuh Gary yang terbukti gila itu. Tetapi Tom yang tidak menyadari Gary di belakangnya, Tom langsung dihantam hingga pingsan oleh Gary. Gary pun menghampiri pintu garasi untuk dibuka dan memaksa Douglas untuk melihat keluar. Gary pun langsung meninggalkan Douglas dan menghampiri kamar atas. Di sana terdapat Cheryl yang sudah selesai membantu Olympia dan Mallory melahirkan. Setelah itu Gary menghampiri jendela dan membukanya serta memaksa mereka untuk melihat keluar. Seketika Olympia terhipnotis dan hendak berlari untuk bunuh diri. Namun Mallory yang melihatnya langsung mencegah dan mengambil bayi milik Olympia untuk ia amankan. Hingga akhirnya Olympia berlari dan terjun dari jendela. Gary juga memaksa Cheryl untuk melihat sampai akhirnya Cheryl terhipnotis dan menusukkan gunting berkali-kali ke lehernya. Douglas yang berhasil mengeluarkan diri dan membawa senapan pun menembak tepat di bagian lengan Gary sambil mata tertutup. Gary pun mendorong Douglas ke arah bawah hingga mereka terjatuh dan sekaligus menusukkan gunting tepat di dada Douglas berkali-kali hingga tewas. Tom yang sudah siuman pun berhasil menembak Gary menggunakan senapan milik Douglas dan segera menghampiri Mallory yang berhasil melindungi bayi-bayi mereka. Mallory yang merasa ketakutan pun kaget ketika Tom menghampirinya. 5 tahun kemudian, Tom dan Mallory beserta anak-anak yang mereka selamatkan masih tetap bertahan di rumah itu dan berharap untuk tersambung ke tempat kamp penyintas. Mallory yang terlihat berusaha mencari persediaan makanan pun melihat ada sekelompok orang gila yang sedang mencari mangsa untuk dibunuh. Mallory pun bergegas berlari menuju rumah dan segera menceritakannya kepada Tom. Di malam harinya ketika semua tertidur, terdengar handy-talkie-nya mendapatkan respon dari kamp para penyintas di ujung sungai. Lalu Tom bangun dan mengabarkan bahwa ia memiliki 4 anggota untuk diselamatkan. Tetapi Mallory khawatir dan menduga bahwa orang yang di seberang telepon ternyata adalah sekelompok orang gila. Keesokan paginya, mereka kembali mencari persediaan di rumah kosong. Namun, di tengah itu mereka mendengar bahwa ada sekelompok orang gila, lalu bergegas pergi. Tetapi Tom malah berpesan agar segera membawa anak-anaknya untuk pergi ke ujung sungai menggunakan perahu. Sedangkan Tom memilih untuk berkorban dan berhasil membunuh para orang gila itu, serta melepas penutup matanya yang berakhir membuat Tom bunuh diri. Mallory yang mendengar hal itu pun sangatlah bersedih dan segera membawa anak-anak ke perahu serta menyiapkan perbekalan yang akan mereka bawa. Lalu mereka pun pergi menggunakan perahu. Setelah itu Sin memperlihatkan Mallory dan anak-anaknya yang sudah berada di sungai selama 42 jam dan kembali membicarakan tentang arung jeram itu dan memutuskan untuk tidak ada yang boleh membuka penutup mata. Hingga sampai akhirnya mereka sudah berada di tempat di arung jeram itu, yang mengakibatkan perahu pun tidak terkendali dan membuat semuanya berpencar. Tetapi hingga akhirnya mereka disatukan kembali dengan semangat kerja tim yang sudah Mallory ajarkan kepada anak-anaknya. Tak terasa mereka pun sudah sampai di tempat tujuan. Namun, untuk menuju ke camp itu, mereka harus berjuang lagi untuk berjalan dengan banyak godaan-godaan dari para makhluk untuk membuka penutup matanya. Di sini anak perempuannya sempat hilang karena mencari Mallory yang jatuh terjerembab ke dalam jurang cukup dalam. Meskipun anak perempuannya juga mengalami godaan agar membuka matanya dan sempat tergoda, tetapi ia tetap menutup matanya. Lalu anak perempuannya pun kembali menemukan Mallory yang sedang khawatir mencarinya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya dan berlari sekuat tenaga karena kerap dikejar oleh makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah tangga yang ternyata mereka sudah sampai di camp itu. Mallory pun menggedor-gedor pintu itu yang akhirnya dibukakan oleh para penyintas.
Mereka pun disambut hangat oleh para penyintas, termasuk pemilik camp yaitu Rick. Mereka pun ke belakang dan melihat sebuah tembok yang bertuliskan bahwa bangunan itu adalah bekas sekolah tunanetra yang telah dijadikan camp. Di sana mereka juga melihat banyak penyintas yang berhasil selamat, serta banyak burung-burung yang dibiarkan terbang bebas. Mereka sepakat untuk membebaskan burung-burung yang mereka bawa. Mallory juga tak menyangka bahwa ia dapat bertemu kembali dengan dokter kandungan yang dulu juga pernah mengecek kandungannya. Lalu film pun selesai. Menurut saya film ini cukup menyentuh hati, di mana banyak scene yang memperlihatkan perjuangan Mallory untuk menyelamatkan anak-anaknya, meskipun anak yang perempuan bukanlah anak kandungnya sendiri, tetapi ia sangat menyayanginya dan tetap memegang janjinya yang sudah diamanahkan oleh mendiang Olympia. Sandra Bullock yang berperan sebagai karakter seorang ibu pun menurut saya ia sangat berhasil dalam menyampaikan pesannya sebagai seorang ibu. Jadi film ini sangat recommended untuk ditonton karena alurnya yang sangat tidak membosankan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya ulas dari film kali ini. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Saya Ciwi, pamit undur diri. See you next video guys.